Pemerintah perpanjang bantuan langsung tunai dan perluas program magang pemerintah. Ayah Timothy lapor polisi usut tuntas kematian putranya. Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Universitas Udayana, tewas usai jatuh dari gedung kampus. Taylor Swift donasi 1,6 miliar rupiah ke balita penderita kanker otak. Selamat petang pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lain dari dunia politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari. Momen haru terjadi dalam sidang Senat Terbuka Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung saat Presiden Prabowo Subianto hadir memberikan orasi ilmiah. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengajak para wisudawan menyanyikan lagu Kasih Ibu sebagai bentuk penghormatan untuk orang tua. Marilah sejenak kita mengenang. Presiden Prabowo Subianto hadir dalam sidang Senat Terbuka Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung, Sabtu 18 Oktober 2025. Dalam acara yang menggabungkan pengukuhan mahasiswa baru wisuda sarjana dan disnatalis UKRI tahun 2025 ini, Prabowo memberikan orasi ilmiah yang syarat makna dan mengharukan. Dalam pidatonya, Prabowo mengajak para wisudawan untuk menghormati peran ibu dalam kehidupan setiap anak. Ajakan itu disampaikan dengan penuh emosi saat ia mengungkapkan betapa besarnya pengorbanan seorang ibu. Bahkan, Prabowo mengutip pesan religius bahwa surga berada di telapak kaki ibu yang disambut gemuruh tepuk tangan audiens. Apalagi kalau anak laki, ya, kalau menghadapi kegagalan, mama, emak yang dicari. Padahal kita udah dibesarkan emak kita dari kecil bertahun-tahun, kita kok nyari lagi terus ibu. Itu peranannya ibu. Terima kasih semua kepada ibu-ibu yang hadir di sini semuanya. Suasana semakin hangat saat Prabowo mengajak seluruh wisudawan menyanyikan lagu Kasih Ibu secara bersama-sama. Lagu legendaris itu dipimpin langsung Presiden dan diikuti ratusan mahasiswa, dosen, dan undangan yang hadir. Nuansa haru menyelimuti ruang acara saat lirik hanya memberi taharap kembali terlantun dengan penuh makna. Prabowo berpesan kepada generasi muda untuk tidak takut gagal dan terus bangkit dalam menghadapi tantangan. Baginya, perjuangan adalah tentang keteguhan hati untuk terus berdiri setiap kali jatuh. Ia mengingatkan bahwa dalam menegakkan kebenaran, seseorang akan menghadapi banyak ujian. Namun yang terpenting adalah tidak menyerah. Kalau mau belajar menghadapi kegagalan, belajarlah dari Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto itu berkali-kali gagal, berkali-kali jatuh, tapi Prabowo Subianto selalu berdiri kembali. Jatuh, bangkit, jatuh, berdiri lagi. Itu baru pejuang. Jatuh, Pemerintah kembali meluncurkan stimulus ekonomi untuk mendorong daya beli masyarakat jelang akhir tahun 2025. Kebijakan ini meliputi perpanjangan BLT dan perluasan program magang bagi lulusan baru. Menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober. Pemerintah mengumumkan stimulus ekonomi terbaru di depan kantor Pos Indonesia cabang Cikini Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 17 Oktober 2025. Stimulus ini meliputi perpanjangan bantuan langsung tunai hingga perluasan program magang bagi lulusan baru. Dalam acara tersebut hadir Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi,
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Seskap Teddy Indrawijaya, dan Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan Angga Raka Prabowo. Menko Erlangga menjelaskan bantuan langsung tunai akan diberikan mulai Oktober hingga Desember 2025 kepada lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat. Jumlah tersebut lebih tinggi dari periode sebelumnya dan diperkirakan menjangkau sekitar 104 juta orang dengan asumsi setiap keluarga terdiri dari 4 anggota. Ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.46.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya. Dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak. Stimulus lain diluncurkan adalah perluasan program magang pemerintah. Setelah mengawali gelombang pertama dengan kuota 20.000 peserta, pemerintah akan meningkatkan kuota hingga 80.000 orang pada gelombang berikutnya. Program ini ditujukan untuk memberikan pengalaman kerja kepada para fresh graduate. Peserta magang ini gelombang pertama sebanyak 20.000 orang dan ini sudah dibuka dan mulai bekerja tanggal 20 Oktober ini. Kemudian bulan depan akan dibuka kembali dan ditingkatkan menjadi 80.000 peserta magang dan seluruh peserta magang diberikan uang saku per bulan yang besarannya sama dengan uang saku daerah, kabupaten, dan kota. Stimulus terbaru ini menjadi paket keempat yang diluncurkan pemerintahan Prabowo Gibran sejak Oktober 2024. Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan 3 paket stimulus dengan total nilai 79,2 triliun rupiah, meliputi subsidi listrik, keringanan pajak, bantuan tunai langsung, bantuan pangan, dan program padat karya sementara. Pemerintah sedang menggulirkan program magang lulusan perguruan tinggi atau magang bergaji sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal 4 untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja muda. Program ini menargetkan 100.000 peserta hingga akhir tahun 2025 dengan dukungan 1.666 perusahaan. Hingga kini ada 26.000 lowongan magang. Pemerintah sedang menggulirkan program magang lulusan perguruan tinggi atau magang bergaji sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal 4 untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja muda. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, inisiatif ini merupakan arahan langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja baru sekaligus memperkuat daya saing lulusan perguruan tinggi di dunia industri. Program magang ini akan berjalan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama diikuti 20.000 peserta yang mulai bekerja pada 20 Oktober 2025, sementara gelombang kedua akan dibuka bulan November dengan target tambahan 80.000 peserta. Airlangga menegaskan seluruh peserta akan mendapatkan uang saku bulanan yang besarannya disesuaikan dengan standar daerah masing-masing. Selain itu, pemerintah juga menanggung iuran jaminan kehilangan kerja dan jaminan kematian atau JKM. Saat ini ada 1.666 perusahaan mendukung program magang dan ada 26.181 lowongan magang. Hari ini jumlah perusahaan yang mendaftarkan dan menyiapkan posisi kerja ada 1.666 perusahaan. Posisi yang ditawarkan adalah 26.181 lowongan dan jumlah pelamarnya adalah 156.159 orang. Tujuannya agar memberikan pengalaman kerja bagi para lulusan baru, fresh graduate di dunia, baik itu di dunia usaha, industri, dan BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia. Airlangga berharap program ini bisa menjadi katalis menciptakan lapangan kerja produktif serta mempercepat transisi lulusan muda ke dunia kerja formal. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Badan Narkotika Nasional menggerebek laboratorium narkoba jenis sabu di salah satu apartemen di wilayah Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas mengamankan 2 pelaku.
Dari kicauannya diketahui mereka mendapat keuntungan lebih dari 1 miliar rupiah selama 6 bulan. Badan Narkotika Nasional atau BNN menggerebek laboratorium narkoba jenis sabu di salah satu apartemen di wilayah Cisau, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Oktober 2025. Kepala BNN Komjen Suyudi Aryo Seto mengatakan terungkap laboratorium narkoba berawal dari operasi yang dilakukan pada Jumat sore 17 Oktober 2025. Hasil pengintaian dan observasi mendalam diketahui, sebuah unit apartemen di lantai 20 dijadikan tempat memproduksi sabu di kawasan Cisau, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari penyusuran di lokasi, petugas BNN mengamankan 2 pelaku berinisial IM dan DF. Diketahui IM berperan sebagai koki atau peracik, sedangkan DF bertindak sebagai pihak memasarkan hasil produksi. IM merupakan residivis kasus yang sama. Pengakuan IM dan DF diketahui mereka mendapatkan keuntungan lebih dari 1 miliar rupiah selama 6 bulan. Lebih jauh, Suyudi menerangkan laboratorium juga memproduksi narkoba jenis sabu dengan cara mengekstrak obat-obatan jenis asma. Dari 15.000 butir pil asma bisa menghasilkan 1 kg epedrin murni. BNN menyita beragam bahan kimia yang digunakan dalam proses pembuatan sabu hingga peralatan laboratorium yang digunakan memproduksi narkotika. Barang bukti berikut kedua pelaku digelandang ke kantor polisi. IN dan DF menjalani pemeriksaan guna mengungkap jaringan yang terlibat. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam dibui minimal 5 tahun dan maksimal hukuman mati. Jaringan ini sudah beroperasi selama 6 bulan dan kita amankan 2 orang pelakunya. Saudara IM yang bertugas sebagai koki atau pemasak, kemudian satu lagi saudara DF yang bertugas sebagai marketing. Dari Tangerang, Banten, Mujab Latumairisa, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, PT Kereta Komuter Indonesia atau KAI Komuter mengakui ada asap keluar dari rangkaian komuter lain nomor 1207 di stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan, seperti video yang beredar di media sosial. Atas kejadian tersebut, KAI Komuter menyampaikan permohonan maaf. Kepulan asap keluar dari salah satu gerbong kereta komuter lain di stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Para penumpang panik usai mengetahui ada kepulan asap. Mereka berhamburan keluar gerbong dan mengabadikan momen tersebut. Manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan menerangkan kepulan asap terjadi gerbong KRL di stasiun Tanjung Barat pada Jumat pagi 17 Oktober 2025. Usai diperiksa, diketahui asap keluar dari gerbong 8 KRL jurusan Bogor menuju Jakarta Kota. Hasil pengecekan awal tidak terdeteksi ada korsleting listrik atau persoalan lain. Selanjutnya, kereta melanjutkan perjalanan hingga ke stasiun Jakarta Kota. Demi memastikan kereta api dalam keadaan aman, rangkaian gerbong KRL dibawa ke Dipo Manggarai. Nah, pengecekan ulang itu ternyata memang kondisi kereta dalam keadaan baik sehingga dapat dijalankan sampai dengan ke stasiun Jakarta Kota. Akibat kejadian tersebut, perjalanan kereta komuter lain 1207 mengalami keterlambatan selama 12 menit. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Seorang nelayan asal Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten, tewas tersambar petir saat melaut di perairan Selat Sunda. 2 rekannya selamat, namun mengalami luka-luka akibat sambaran petir.
Seorang nelayan asal Kampung Karet, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten, meregang nyawa lantaran tersambar petir saat mencari ikan di perairan Selat Sunda pada Sabtu 18 Oktober 2025. Suasana tangis pecah di rumah korban saat jenazah tiba disambut keluarga serta warga setempat. Dua rekan korban, yakni Roypin dan Dani, menerangkan saat kejadian kondisi hujan deras disertai petir tiba-tiba menghantam perahu yang mereka gunakan. Petir mengenai Ari yang saat itu berada di bagian depan kapal. Korban tersungkur dan tak sadarkan diri. Petir juga menyebabkan kerusakan pada kapal nelayan KM Sampurna. Roypin dan Dani selamat dan mengalami luka bakar ringan. Belakang sih, yang pertama itu di belakang, dari bawah kemudi, kemudi ke atas. Oh, dari bawah? Jadi semua itu di semua terang semua jadinya. Di saat Peristiwa ini menjadi pengingat bagi para nelayan untuk lebih waspada saat melaut, terutama di musim hujan yang kerap disertai petir. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kematian Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa semester 7 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Bali menimbulkan tanda tanya. Ayah Timothy, Lukas Triana Putra, melaporkan kasus kematian putranya ke Polresta Denpasar, Bali. Korban diduga menjadi korban perundungan alias bullying. Inilah suasana di rumah duka sebelum prosesi pemakaman Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa semester 7 jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, meninggal usai jatuh dari gedung FISIP Universitas Udayana. Ayah Timothy Anugrah Saputra, Lukas Triana Putra, tidak mampu menyembunyikan kesedihan saat menatap jenazah anak sematawayangnya. Usai menyelesaikan seluruh prosesi upacara pemakaman, Lukas Triana Putra secara resmi melaporkan kasus kematian putranya ke Polresta Denpasar, Bali. Kasih Humas Polresta Denpasar, Kompol I Ketut Sukadi, membenarkan ada laporan dari ayah Timothy dan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Ayah Timothy ingin memastikan kronologi secara pasti penyebab kematian putranya yang selama ini terkesan simpang siur. Ayah korban merasa banyak keganjilan dari kematian sang anak, serta tidak ada penjelasan resmi dari pihak kampus mengenai insiden tersebut. Polisi belum bisa memastikan penyebab kematian korban karena penyelidikan masih dilakukan, termasuk dugaan perundungan alias bullying dialami korban. Polisi sudah melakukan penyelidikan, Pak. Polisi sudah melakukan penyelidikan, pendalaman terkait peristiwa itu. ada berapa saksi mungkin sudah diperiksa? Sesuai keterangan yang ada, mungkin itu bisa dijelaskan oleh penyidiknya berapa saksi yang sudah diperiksa. Belakangan ini, kasus kematian Timothy Anugrah Saputra viral di media sosial. Rumor berhembus, korban diduga mengalami perundungan, memicu gelombang kecaman publik. Sejumlah mahasiswa dari organisasi kemahasiswaan diberhentikan secara tidak hormat. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, selanjutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan petugas NTMC Korlantas Polri. Dan berikut laporannya. Selamat sore pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini langsung dari ruas Jalan Penas, Jakarta Timur. Pemirsa, kondisi lalu lintas tepat di belakang saya pada sore hari ini, mengingat bertepatan dengan jam pulang perkantoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi pada sore hari ini, baik dari arah Celilitan yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan berbelok menuju ke arah Kalimalang. Sudah terjadi peningkatan volume kendaraan pada sore hari ini yang akan mengarah ke Bekasi, terpantau didominasi oleh kendaraan pribadi dan roda 2 juga melintas kawasan ini, dan perlambatan
kecepatan kendaraan ini juga dikarenakan di kawasan ini terjadi galian yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Dan kondisi lalu lintas arah sebaliknya, yakni dari arah Bekasi yang akan menuju ke arah Rawamangun pada sore hari ini juga perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini terjadi traffic light saja, namun selepas dari traffic light masih terpantau ramai dan lancar, dan kondisi lalu lintas yang akan memutar balik ke arah Kalimalang juga masih terpantau cukup lancar. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk tidak melawan arah dikarenakan rawan akan kecelakaan di kawasan ini, dikarenakan sepantauan kami di lapangan juga masih cukup banyak kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas, dan ketika terjadinya kepadatan atau antrian di kawasan ini agar selalu bersabar dan tidak membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Dan kondisi lalu lintas di kawasan ini juga melintas berkisar 45 hingga 55 km per jam. Bagi Anda yang akan melintas untuk selalu mengikuti arahan maupun marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda, dan antisipasi banyaknya aktivitas masyarakat di kawasan ini dan juga kendaraan-kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang di median jalan yang perlu Anda antisipasi. Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas pemirsa, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan, semoga bermanfaat pada sore hari ini. Selamat sore dan salam presisi. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, musisi global Taylor Swift kembali menunjukkan kepedulian terhadap penggemar dengan memberikan donasi sebesar $100.000 Amerika Serikat atau sekitar 1,6 miliar rupiah kepada seorang anak bernama Lila yang sedang berjuang melawan kanker otak langka. Penyanyi sekaligus pencipta lagu top dunia Taylor Swift mendonasikan $100.000 Amerika atau sekitar 1,6 miliar rupiah kepada anak perempuan bernama Layla berusia 2 tahun yang didiagnosis menderita kanker otak langka stadium 4 usai mengalami kejang pada usia 18 bulan pada Jumat 17 Oktober 2025. Diva pop berusia 35 tahun itu memberikan donasi kepada orang tua Layla. Ibu Layla, Caitlin Smoot, membagikan kisah putrinya di media sosial selama berbulan-bulan sekaligus menggalang dana melalui GoFundMe sejak Maret 2025. Melalui video TikTok, Caitlin membagikan momen ketika Layla menari sambil menunjuk layar dan berkata, "Itu temanku," saat melihat Taylor Swift. You say she's your friend? Yeah. Setelah lebih dari seminggu, video TikTok Caitlin kemudian sampai ke Taylor. Lalu Taylor Swift memberikan donasi sebesar 1,6 miliar rupiah melalui platform GoFundMe. Dilansir dari People, Senin 20 Oktober 2025. Usai donasi dari pelantun Blank Space diumumkan pada 17 Oktober 2025, jumlah sumbangan meningkat drastis. Banyak dari penggemar Taylor Swift atau Swifties turut berpartisipasi memberikan donasi. Jumlah penggalangan dana terus meningkat lebih dari $218.000 Amerika Serikat atau sekitar 3,6 miliar rupiah, melampaui target awal yaitu $100.000 Amerika Serikat atau 1,6 miliar rupiah. You say she's your friend? Yeah. Caitlin, Layla, dan seluruh keluarga merasa gembira atas donasi dari Taylor. Caitlin menyebut
Kini, ia dan suami dapat lebih fokus merawat Laila menjalani serangkaian perawatan pasca operasi seperti kemoterapi hingga perawatan radiasi. Sebelum Trump membagikan video AI dirinya memakai mahkota, massa dalam jumlah besar turun ke jalan di 50 negara bagian Amerika Serikat menggelar aksi protes No Kings. Para demonstran mengecam kebijakan Trump termasuk serangan terhadap media, lawan politik, dan imigran ilegal. Dalam unjuk rasa ada bendera One Piece. Para demonstran melampiaskan kemarahan atas kebijakan garis keras Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu siang 18 Oktober 2025. Penyelenggara demo mengatakan ada 7 juta orang berbaris dalam protes membentang dari New York hingga Los Angeles. Aksi serupa juga bermunculan di kota-kota kecil di seluruh jantung Amerika Serikat dan bahkan di dekat rumah Trump di Florida. Bendera One Piece mewarnai unjuk rasa. Mereka menyerukan orang-orang melindungi demokrasi. Ada juga tuntutan negara menghapuskan Badan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai atau ICE menjadi pusat tindakan keras anti-imigran Trump. Demonstrasi massal sepanjang hari dikenal sebagai No Kings melawan pemerintahan Trump. Ya pemirsa, demikian berita Nasional Petang telah menemani Anda. Saya Restu Wulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat petang dan selamat kembali beraktivitas. Sampai jumpa.